tahun 2022 laporannya itu sudah 1 juta lebih. Jadi apakah kita nanti mau jadi nomor satu di dunia gitu? Kayak stunting itu kalau miskin bisa kena TBC, kalau kena TBC bisa jadi miskin gitu. Jadi ini Satu kata kunci sebetulnya tingkat kematian per jam, per menit bahkan ya, yang data WHO itu. Terus mereka bingung, ini serius? Iya, ini data WHO. Ah, lebih parah dari COVID dong? Iya, memang. Oke, selamat siang Ibu. Selamat datang pada Ibu Eni Ahmad selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Eh, kita tunggu sebentar Bu ya. Moderator saudara menunggu sedang OTW akan masuk pada Zoom kita pada siang hari ini. Selanjutnya, karena di sini moderator sudah hadir, ya, saya serahkan sepenuhnya kegiatan ini kepada moderator untuk membantu kegiatan pada siang hari ini. Kepada Mas Danar, dipersilakan. Iya, terima kasih Aziz. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, eh, pertama ini tentu sebuah kehormatan ya bagi saya eh, ada di forum diskusi ini, sekaligus juga mungkin jadi forum apa namanya eh, refleksi mungkin, juga sekaligus juga nambah wawasan ya. Hari ini kita akan tentu sama-sama belajar, eh, mendengarkan mungkin juga pengalaman teman-teman yang nanti akan di apa namanya didahului ya oleh paparan dari Mbak Heni Ahmad. Saya kira ini eh, kesempatan yang langka ya bisa duduk bareng sama teman apa sama Mbak Heni nih. Orang yang sangat sibuk ngurusin Republik untuk urusan TB. Ini kesempatan yang baik juga ya Mbak Heni untuk kita berhenti sejenak gitu, menengok kita sekarang sampai di mana gitu ya, karena kayaknya untuk TB ini satu, targetnya lumayan ambisius, datanya eh, lumayan juga menantang, coverage areanya lumayan luas gitu, dan saya kira cukup riuh rendah ya di lapangan gitu karena banyak sekali kelompok masyarakat yang terlibat. Jadi saya kira teman-teman semua, hari ini adalah forum yang baik bagi kita untuk sejenak berhenti, kemudian merefleksikan kita sampai di mana, dan mudah-mudahan nanti di ujung diskusi kita bisa sama-sama kemudian entah menyepakati atau punya satu frekuensi, lalu mau kemana kita setelah ini, paling tidak menemukan jalur-jalur alternatif gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira saya persilakan dengan hormat kepada Mbak Eni, forum saya serahkan sepenuhnya. Monggo Mbak. terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya hari ini. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan sedikit. Sebetulnya saya lebih suka diskusi nih, Em, apa Mas Danar. Jadi apa nanti mungkin kalau dari presentasi saya mungkin sangat terbatas ya, karena tadi bikinnya juga cepet-cepet gitu, karena saya presentasi hari ini presentasi beberapa gitu. Jadi mohon maaf, dan yang lalu saya juga izin saya kena vertigo saking ininya. Em, tapi saya akan coba presentasi. Saya boleh share screen ya. Em, tapi sebelum sampai diskusinya, saya pengen bukan mengkritik tapi memberi masukan ya. Jadi misalnya upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dampingan. Jadi kalau sekarang konteksnya bukan lagi masyarakat, setahu saya ya, Mas Danar, bukan lagi masyarakat dampingan, tetapi partisipan program atau partisipan kegiatan gitu. Jadi kalau dampingan itu eh, kayaknya nggak tahu ya, kalau kita berdampingan itu udah setara belum sih gitu kan. Jadi eh, saya lebih suka sebetulnya konteksnya partisipan program gitu, atau partisipan kegiatan kita bersama, atau partisipan project atau apa. Tetapi tadi ada slide apa di depan ya, dijelaskan apa itu TBC, kemudian em, apa bagaimana penularannya. Nah, kalau yang
saya jelaskan juga sama saja sebenarnya ini yang untuk sesi yang pertama, apa itu TBC. Jadi TBC itu adalah satu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa ditularkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang kepada semua orang. Jadi tidak mengenal apa namanya, tidak mengenal em, status sosial, jenis kelamin, agama, suku, seperti itu. Dan itu mesti dipahami bersama. Jadi itu bisa menimpa siapapun, baik di perkotaan, di pedesaan, dan semua partisipan program kita. Jadi kalau kawan-kawan bekerja di program apapun, pasti siapapun partisipan programnya, pasti akan uh, ada kemungkinan untuk terkena tuberkulosis. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, boleh yang slide berikutnya, apa itu tuberkulosis? Mungkin saya mau ini secara singkat. Jadi begini, tuberkulosis itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jenisnya sih ada banyak ya, 5 bakteri yang berkaitan dengan TBC, tetapi kita biasanya nyebutnya ya udah karena MTB ini gitu. Kalau Mycobacterium tuberculosis ini yang bakteri yang paling sering ditemukan sebagai penyebab penyakit TBC. Nah, bakteri ini ada di mana gitu. Bakteri ini sebetulnya ada di mana-mana nih di sekitar kita. Dia sebetulnya dia bersarang di bisa di paru-paru seseorang yang sedang apa dia bisa orangnya sedang bakterinya sedang aktif, artinya dia sedang terpapar TBC, tetapi bisa juga bahwa bakteri itu ada di dalam tubuhnya dan dorman, tidur begitu. Nah, untuk orang yang bakterinya aktif atau dia sedang menderita atau dia sedang mengalami penyakit TBC tersebut, kalau suatu saat misalnya ya dia sedang berjalan-jalan, ini bagaimana sih cara penularannya gitu kan? Dia lagi jalan-jalan di pasar, di mana sementara dia sendiri tidak menyadari dia sedang terkena tuberkulosis, dia akan berbicara, dia akan batuk, dia akan meludah, dia akan membuka mulutnya yang membuat bakteri yang ada di dalam sputum, yang ada di dalam ludahnya ini bisa terbang dan meloncat sejauh 6 meter gitu ya, paling jauh. Jadi lompatannya luar biasa, jauh 6 meter kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau bakteri tersebut terhirup atau tersedot masuk melalui hidung atau mulut kita atau mulut orang-orang di sekitarnya, maka dia akan bersarang. Bersarang di mana? Bersarangnya terserah bakterinya nih. Jadi dia bisa di paru-paru, bisa di tadi kan disebutkan tuh ada yang di kulit, kemudian ada yang di limpa, kemudian ada yang di tulang, kemudian ada yang jadi meningitis itu yang ke otak kita. Itu bahaya sekali ya. Nah, itu tanpa kita sadari sebetulnya kuman itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, bakterinya. Ini bukan virus ya, jadi berbeda. Jadi kuman atau bakterinya sudah masuk ke dalam tubuh kita dan bersarang. Dan pada suatu saat, pada saat tubuh kita melemah, maka kita akan bakterinya ini akan mulai makan ya, makan sel-sel kita, makan pada saat imunitas kita turun, dia akan makan dan menginfeksi di bagian di mana dia tinggal atau dia berdiam diri gitu. Jadi ada yang di paru-paru, tadi yang jenisnya makanya ada yang paru-paru disebut pulmonary, kemudian yang di ekstra paru itu yang ada di kelenjar. Kan kalau di anak-anak suka ada benjolan-benjolan kecil tuh ya, itu perlu diwaspadai di kita juga, di orang dewasa. Kemudian juga ada di tulang, biasanya kalau sudah parah bentuknya apa tulang kita akan bengkok atau melengkung. Nah, itu sebetulnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kapan bakteri atau kuman ini akan menggerogoti dan menjadi aktif di dalam tubuh kita, itu kita tidak tahu. Jadi sangat penting makanya menjaga imunitas kita, kawan-kawan semuanya, agar kita tidak kumannya atau bakterinya tidak aktif dan hidup, dan supaya dia tetap tidur atau kemudian hilang. Karena saya misalnya saya nih, saya juga nggak tahu sebetulnya ya, kalau saya pernah tes skin test,
hasilnya negatif, tetapi ada beberapa kawan yang skin test yang sudah lama berkecimpung di dunia di program TBC ini, tiba-tiba dia positif, tetapi dia tidak sakit gitu, dia tetap tubuhnya tetap sehat, tetap ini ya artinya apa ya tetap harus minum obat kan ya untuk apa terapi pencegahan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin secara umum sebetulnya kalau PR ini kami ini udah kerja di 190 kabupaten kota kayaknya masih kurang. Tetap saja banyak dari kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, masyarakat umum juga yang belum memahami sebetulnya TBC ini apa dan bagaimana dan TBC ini bisa disembuhkan atau tidak. Karena sebetulnya TBC ini bisa disembuhkan. Jadi kalau tadi dari jenisnya ada pulmonary dan extrapulmonary, jadi yang TB paru dan ekstra paru, itu sangat bisa disembuhkan asal disiplin. Kemudian juga sebetulnya pemerintah juga sudah ada kebijakan-kebijakan ya, bahkan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 yang sebelum-sebelumnya sebetulnya sudah ada peraturan Kementerian Kesehatan, ada keputusan gubernur, ada sampai di daerah pun bahkan sebetulnya sudah ada kebijakan-kebijakan yang eh, berkaitan atau membicarakan penyelenggaraan eliminasi TBC ini. Nah, kawan-kawan semuanya yang berkecimpung di dunia NGO ya, khususnya atau CSO-CSO ini, kalau dari sisi, balik lagi ya, kalau dari sisi penyakitnya, dari sisi bakterinya, dari sisi kumannya, kita semua kawan-kawan, baik yang bekerja di CSO-nya, partisipan programnya, atau yang tadi disebut masyarakat yang didampingi, partisipan programnya, itu semua kita punya chance atau punya kesempatan untuk tertular penyakit ini, tetapi kita juga harus paham bahwa um, penyakit ini bisa diobati. Jadi kalau judulnya tadi kita mau menjaga kesehatan masyarakat yang kita dampingi, kita sendiri kesehatannya juga harus dijaga. Karena kan kalau kawan-kawan CSO ini kalau kerja nggak pakai aturan waktu ya gitu, mau jadi pejuang kesehatan gitu kan. Jadinya kerjanya mulai pagi sampai pagi, nggak tidur, nggak makan, merokoknya hebat. Itu salah satu pemicu. Nah, gimana mau sehat, mau mendampingi, atau mau menjadi pendamping masyarakat yang terlibat di dalam programnya. Itu untuk teman-teman sendiri juga harus diperhatikan hal tersebut gitu. Sehat dulu baru mendampingi orang lain supaya juga bisa sehat. Nah, ini kebijakan terkait TB ini udah ada yang paling kebijakan yang paling tinggi ya, peraturan presiden tahun 67 2021. Ini sebenarnya bentuk konkret dari kepedulian pemerintah di tingkat pusat tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita tahu tuberkulosis ini sudah belasan bahkan puluhan tahun ada di Indonesia dan kita sudah sekitar 14 tahun disupport oleh Global Fund untuk program penanggulangan TBC ini dan dulu kita nomor 5 ya, terus nomor 3, terus sekarang nomor 2 gitu. Jadi supportnya udah banyak, tapi kok rankingnya malah semakin buruk gitu kan. Ada apa sebetulnya? Apakah kurang banyak orang yang terlibat? Apakah kurang sumber daya manusianya? Apakah kemudian juga kurang eh, apa ininya ya apa peralatan pendukung misalnya, layanan kesehatannya seperti apa, pengolahan datanya, dan banyak hal lain dari sistem kesehatan itu yang kalau kita runut satu-satu sebetulnya khusus untuk TBC masih perlu banyak sekali perbaikan. Sudah ada, sekarang sudah semakin baik, menterinya juga sudah luar biasa, jadi kita ada meeting setiap 2 minggu yang dimonitor sama Pak BGS, udah sampai mana ini, duitnya dikasih banyak, programnya udah sampai mana gitu kan, apakah capaiannya seperti apa. Jadi betul-betul dimonitor secara detail. Tapi ya sekali lagi banyak faktor yang mempengaruhi capaian program TBC di Indonesia. Tahun ini untuk dikeluarkan laporan dari WHO mengenai
target kita semakin naik ya. Kalau dulu 969.000, tahun 2022 laporannya itu sudah 1 juta lebih. Jadi apakah kita nanti mau jadi nomor 1 di dunia gitu untuk apa beban TBC ini jadi masalah yang luar biasa. Maksud saya luar biasa berat dan pelik, meskipun kita semua juga tahu fasilitas sudah ada, uang sudah ada. Sebenarnya kurang apa sih kita ini gitu kan? Itu pertanyaan ya. Jadi terus udah ada peraturan presiden yang cantik gitu ya. Apakah ini akan dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, kota? Nah, itu tinggal bagaimana daerah. Nah, nanti peran-peran CSO di situ juga bisa kita diskusikan bersama. Peran-perannya di situ bisa uh, peluang gitu, peluang bagi kawan-kawan semuanya, bukan hanya kawan-kawan yang mengerjakan isu TB, tapi juga kawan-kawan yang lain untuk terlibat di dalam penanggulangan TBC ini. Kalau kawan-kawan yang sudah saya sudah pernah bilang ke Pak Setio ya, jadi kalau kawan-kawan yang sudah berkecimpung di dunia TBC ini mungkin udah 10-15 tahun ya. Kalau membicarakan soal TBC kepada organisasi sesama TBC itu kan kayak jeruk makan jeruk gitu. Jadi belasan tahun ini apa dampaknya, efeknya? Kalau kita kan, kalau jeleknya kan kita, kalau di lingkaran kita ya udah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam lingkaran kita, bukan? Jadi justru ini adalah untuk menyebarkan informasi ini, bagaimana pengelolaannya, bagaimana organisasi-organisasi lain yang mungkin fokus kegiatannya bukan di isu TBC. Ini saya coba ambil hasil diskusi juga pemetaan pemangku kebijakan dalam eliminasi TBC. Kita mengacu pada Stranas 2020-2024 yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia di bawah koordinasinya Kementerian Kesehatan. Jadi sebetulnya pemangku kepentingannya siapa, itu peran kuncinya apa aja itu sudah ada ya. Misalnya Kementerian Kesehatan untuk menyusun regulasi, organisasi sosial kemasyarakatan itu mengelola implementasi kerjasama dengan kelompok dukungan pasien, menyerahkan pelatihan dan lain-lain. Ini termasuk nanti mungkin yang perlu diisi di sini adalah peran dari lembaga-lembaga lain yang non TBC ya. Itu sebetulnya perannya apa? Kita bisa diskusikan. Juga sekarang ini banyak sekali, ini juga sedang dilakukan oleh konsorsium, jadi mendukung munculnya kelompok-kelompok organisasi TB survivor, jadi organisasi penyintas. Jadi sekarang ini mungkin belum rata di semua provinsi di Indonesia, tetapi sudah ada lebih dari 25 organisasi penyintas TB yang bisa membantu kawan-kawan di lapangan. Jadi membantu kawan-kawan di lapangan itu bisa kawan-kawan yang sudah bekerja di isu TB sebelumnya, tetapi juga berkoordinasi bekerja sama dengan CSO-CSO yang bekerja di isu lain. Kemudian kami, konsorsium, ini implementasi program di 30 provinsi. Kemudian juga ada organisasi-organisasi profesi yang sekarang ini bekerja sama dengan kita, dengan ada asosiasi perawat, ada asosiasi dokter anak, ada asosiasi atau yang besar ID, kemudian asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Ini semuanya bekerja sama dengan konsorsium atau dengan organisasi-organisasi yang mengimplementasikan TB. Nah, yang belum itu justru juga organisasi-organisasi non-TB ini dukungannya akan seperti apa gitu kalau terlibat dengan organisasi profesi. Dan tentu saja satu lagi di sini ada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kalau di kami sekarang ini ada yang namanya Community Based Monitoring Feedback ya, untuk mengidentifikasi masalah, tantangan yang di lapangan, apa yang akan dilakukan agar koordinasinya lebih mudah. Kemudian juga untuk mendesain program dan kegiatannya ke depan seperti apa. Ini hanya salah satu aplikasi yang kita gunakan sih.
ini kalau peran kami sebagai organisasi TB ya, itu yang dilakukan itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin peran kalau kawan-kawan tertarik untuk bergabung, em, kegiatan yang bisa dilakukan atau peran-peran apa yang bisa diambil itu banyak sebenarnya. Dari level koordinator kader, itu ada yang namanya investigasi kontak, melakukan rujukan, mendukung keluarga pasien, melakukan edukasi, menemukan kasus, edukasi dan rujukan TPT. TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis, melakukan edukasi TB HIV, juga melakukan screening dengan chest X-ray. Kemudian konsorsium atau kawan-kawan yang bergerak di TB ini juga punya mitra, yaitu pasien supporter. Jadi untuk melakukan pendataan pasien, pendampingan pasien, kemudian juga ada manajer kasus DPPM, PPM, melakukan koordinasi administrasi. Jadi kalau DPPM, PPM ini kan eh, pendekatan yang melibatkan rumah sakit klinik swasta yang selama ini memang belum include ya, tetapi hasil pekerjaannya atau itu datanya belum bisa masuk ke dalam data laporan nasional melalui SITB milik Kementerian Kesehatan. Kemudian kita juga melakukan advokasi. Kemudian kita juga punya yang namanya TB Army. Tadi kalau saya menyebutkan ada yang namanya tadi organisasi penyintas. Nah, TB Army ini isinya juga sebenarnya kawan-kawan penyintas yang membantu kami untuk melakukan tracking pasien TBCRO atau resisten obat. Kemudian juga membantu kami untuk membayarkan enabler. Enabler ini semacam apa ya? Sebetulnya awalnya pengganti transportasi bagi pasien TBCRO untuk berobat. Kemudian kita juga punya teman-teman yang bekerja sebagai manajer kasus yang mengurusi semua hal berkaitan dengan enabler dan mensupport pasien yang sedang menjalani pengobatan TBCRO. Nah, dalam eliminasi TBC ini ada yang disebut pendekatan yang disebut pendekatan pentahelix. Jadi konsep multi pihak di mana pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, masyarakat termasuk kawan-kawan sekalian CSO, media massa, kita berkolaborasi, berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu tercapainya eliminasi TBC di tahun 2030. Kemudian, nah ini kan tadi saya tanya ya, untuk teman-teman yang bekerja di sektor non-TB, ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di dalam proyeknya, baik berupa proyeknya bisa macam-macam, bisa jadi cross-cutting isu, bisa juga spesifik mengerjakan isu TB. Itu bisa, kalau cross-cutting isu bisa masuk di isu kebencanaan, isu perempuan dan anak, isu livelihood, isu perubahan iklim. Kemudian juga sebetulnya isu-isu lain yang misalnya isu-isu pekerja migran. Kemudian kemarin terakhir diskusi dengan kawan-kawan yang ada di lembaga permasyarakatan. Jadi inilah kenapa kita semua harus memahami bahwa TBC itu penyakit yang memang dampaknya luar biasa. Jadi secara sosial, secara ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan partisipan program kita, masyarakat dampingan kita. Jadi misalnya ini ide-idenya ya, kalau misalnya di kebencanaan. Jadi kalau di kebencanaan itu yang dilakukan kan sekarang ada penguatan-penguatan kalau di daerah BPD ya, kalau di nasional ada BNPB. Jadi ada BPD-BPD yang pada saat terjadi bencana itu mereka melakukan jitu pasna, kaji cepat pasca bencana, tetapi jarang sekali yang memasukkan isu TBC di dalamnya. Dan menurut saya itu hal yang fatal juga ya. Jadi kalau isu penyakit menular dimasukkan beberapa, tapi biasanya TBC tertinggal, misalnya kemarin seperti kasus Cianjur. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita bangun shelter, kemudian masyarakat yang terdampak bencana dikumpulkan di situ, tinggal di situ,
tanpa ada pembedaan, misalnya itu pun juga harus dengan sangat hati-hati supaya tidak ada diskriminasi. Jadi misalnya untuk pasien-pasien TB ada lokasi atau kamar-kamar khusus supaya tidak menulari yang lain bagi yang sedang berobat. Kemudian juga perlu diperhitungkan misalnya wilayah Cianjur kolaps nih ya gitu. Wilayah Cianjur kolaps. Terus mana wilayah yang menjadi pendukung, jadi wilayah penyangganya di mana? Karena kalau satu kabupaten kolaps misalnya, kan itu termasuk juga dinas kesehatannya. Nah, dinas kesehatan kan em, pasti di dalamnya ada soal logistik, ada soal sumber daya manusia, kemudian ada juga soal apa sistem yang biasanya berjalan menjadi tidak berjalan. Nah, itu perlu dipikirkan juga untuk kawan-kawan yang di sektor kebencanaan. Bagaimana sih sebetulnya bisa membangun sistem penyangga? Ya, salah satunya kalau kemarin pikiran saya adalah itu untuk TBC. Kemudian untuk isu perempuan dan anak, misalnya maternal neonatal tuh ya, itu kaitannya erat sekali sama stunting. Jadi kalau maternal neonatal ada stunting di dalamnya itu kayak lingkaran setan gitu. Kalau stunting ya nanti gampang terkena TBC. Tapi kalau ibunya TBC ya anaknya bisa kena TBC dan jadi stunting. Jadi kayak muter gitu. Nah itu juga belum dilihat sebagai salah satu faktor di dalam program-program maternal neonatal. Jadi kan biasanya lebih pada empati, pada apa kesehatannya secara umum, tetapi perhatian secara detail mungkin ada beberapa satu dua yang membicarakan kabupaten atau rumah sakit yang membicarakan tentang isu ini. Saya berharap ke depannya semakin banyak juga yang membicarakan isu TBC dikaitkan dengan stunting dan maternal neonatal untuk ibu dan anak. Kemudian isu livelihood. Nah, livelihood nih begini. Jadi misalnya ini pengalaman saya kemarin bertemu dengan beberapa kelompok nelayan. Jadi ada organisasi di sana, kebetulan di wilayah Indonesia Timur ada organisasi yang sangat gigih gitu ya untuk memperbaiki kehidupan dari nelayan dengan mengajukan misalnya wilayah pengelolaan khusus karena di sampingnya ada pabrik pengolahan ikan yang cukup besar, jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan nelayannya. Kemudian mereka berhasil nih dengan bikin undang-undang di tingkat kebijakan di tingkat daerah. Kemudian nelayan punya hak untuk terlibat di dalam pengelolaan kawasan, tetapi lupa bahwa kesehatan nelayan juga perlu diperhatikan. Jadi nelayan di sana banyak sekali yang terkena TBC karena TBC kuman itu suka sekali tinggal di daerah yang lembab, berdebu, kotor ya, kotor biasanya daerah kumuh. Nah, itu kuman ada di situ. Karena itu tidak menjadi perhatian dari kawan-kawan di sana. Jadi, lah gimana kalau misalnya undang-undangnya atau kebijakannya sudah digolkan, nelayan partisipan programnya sakit gitu kan, dan TBC, dan itu tidak menjadi perhatian khusus gitu. Itu saya rasa bisa menjadi satu isu sendiri yang juga harus diadres ya. Kemudian di perubahan iklim juga sama aja sebetulnya. Jadi ada yang menarik, ada satu organisasi di Kalimantan Barat, mereka bekerja di isu perubahan iklim, tetapi pada saat bersamaan juga mereka juga punya klinik kesehatan dan orang yang berobat di situ, mereka sekarang khusus mengembangkan untuk TBC, orang yang bekerja di situ yang berobat, penduduk setempat tidak perlu membayar dengan uang, tetapi membayar dengan benih pohon. Nah, jadi ada ada beberapa tujuan program sekaligus goal dari satu program yang tercapai. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman ya di daerah yang punya kesempatan atau peluang untuk mengembangkan ide-ide. Karena ya kalau kita bekerja di satu sektor saja. Jadi misalnya kalau hanya kesehatan melulu, ini yang saya menjadi pertanyaan saya juga sebetulnya ya persoalan ini kayaknya nggak akan selesai gitu. Jadi perlu inovasi-inovasi di dalam implementasinya, bekerja sama dengan CSO-CSO yang non-TB supaya semua tergerak. Kalau saya lebih suka, nggak tahu ini term saya, jadi ya ini harus jadi satu gerakan gitu, bukan hanya proyek yang dikerjakan oleh beberapa
CSO dengan kader-kader di bawahnya, nanti proyek selesai ya sudah habis gitu kan. Kalau isu TBC ini menjadi satu gerakan, jadi ada kesadaran bersama kita semua, mulai dari komunitas, kawan-kawan di CSO-nya, nanti tujuan kita untuk melindungi kesehatan dari masyarakat partisipan program bisa tercapai. Jadi kita juga sehat, masyarakat yang menjadi partisipan program juga sehat, dan goal dari pekerjaan kita menjadi tercapai. Saya rasa itu saja dari saya. Kalau selanjutnya kayak slide-nya ini slide terakhir ya, Aziz. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih sekali waktu dan kesempatannya kita bisa berdiskusi bersama di siang ini. Terima kasih, Mas Danar. Iya, makasih Mbak Heni. Meskipun itu slide-nya pendek, tapi sebetulnya padat sekali informasinya ya. Jadi tadi pertanyaannya menggelitik sih Mbak. Ya, apalagi sih kita yang kurang gitu ya? Duit sudah ada, support Global Fund sudah cukup lama ya di Indonesia dan uangnya juga nggak kecil. Coverage project-nya sebetulnya juga lumayan. Ini misalnya STPI konsorsium dengan Penabulunya ada 30 provinsi, 190 kabupaten kota. Nah, ini kan sebenarnya sebagai coverage area project sudah lumayan besar ya. Bahkan mungkin size-nya Kementerian Kesehatannya mungkin kalau budgetnya mereka nggak nyampe segitu gitu. Nah, koordinasi multi pihak sudah mulai dilakukan. Tadi Mbak Eni menyampaikan ada pentahelix gitu. Tapi mungkin bisa jadi ke lintas kementeriannya belum kali gitu Mbak ya, karena tadi misalnya ada isu mainstreaming isu TB ke isu sektoral juga masih belum jalan sebetulnya. Jadi Mbak ini bilang penanganan korban bencana misalnya itu sepi banget tuh isu TB di situ. Bahkan di isu pelayanan publik kayaknya juga masih jarang ya diperbincangkan gitu isu TB. Meskipun sebetulnya kalau saya kira teman-teman juga sama-sama tahu tingkat kematian penderita TB ini lumayan tinggi ya sebetulnya kalau ngomongin angka dia lebih dahsyat dari COVID gitu. Tapi kan karena COVID dia masif dan cepat itu jadi mungkin jadi orang concernnya lebih aware lah ya ke COVID. Nah jadi saya kira itu jadi mudah-mudahan di hari diskusi singkat siang ini kita bisa mulai meraba lah ya kira-kira jalan keluarnya apa nih gitu. Nah di chat itu ada beberapa teman-teman yang sudah mulai melontarkan gagasan ya misalnya soal penggunaan dana desa, lalu kemudian Pak Hariman juga soal apa namanya pelayanan kesehatan yang sebetulnya kurang ramah. Nah, saya undang saja diskusi teman-teman. Di sini sudah ada 2 orang yang resen. Nanti mungkin silakan jika ada yang mau ikut bertanya atau apa namanya berbagi perspektif itu saya persilahkan bisa via chat atau resen juga. Ini yang pertama ini saya ini Kak Mbak atau Mas nih, Aat Maliah, silakan. Oh ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya belum bisa hidupkan kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Saya Eliza dari Bina Asri Kalimantan Barat. Tertarik sekali dengan paparan terakhir ini dari Bu Heni terkait dengan kerjasama dan keberlanjutan CSO. Kebetulan seminggu yang lalu kami dari Kalimantan Barat ada Monef dari Dinas Kesehatan. Kebetulan di situ juga hadir kami dari Bina Asri yang juga bagian dari Penabul Konsorsium di Kalimantan Barat. Juga ada dari Asri Kayong Utara yang seperti yang disebutkan oleh Bu Heni tadi, mereka memiliki klinik yang pembayarannya apabila tidak mampu dengan bibit, dan di sana itu mereka juga ada concern tentang TBC, namun hanya sebagai pendamping minum obat saja. Nah, ketika selesai saya berbicara di forum Monef kemarin, mereka ingin juga berkolaborasi dengan Bina Asri seperti itu karena mereka melihat bahwa kerja-kerja kami selama ini bisa dikolaborasikan dengan mereka di Kayong Utara. Kayong Utara itu dapat dikatakan sebagai kabupaten perairan, Mas. Jadi penjangkauan gampang seperti itu di Kalimantan Barat. Nah, pertanyaannya saat itu kami juga bisa menjelaskan, bisa memberikan ide karena kami juga kemarin
bagaimana kalau kita mengakses dana desa? Jadi kita jadikan satu dua pilot project di suatu desa di tempat klinik itu berdiri, karena mereka itu namanya klinik keliling gitu seperti itu. Nah kebetulan ada di Kayong Utara. Mungkin tips-tipsnya buat memulai kolaborasi ini supaya tadi kita tidak tergantung dengan dana GF misalnya, tapi bisa mengakses dana-dana yang ada seperti anggaran dana desa. Karena kita tahu mengakses itu juga tidak gampang, padahal sebenarnya 7 prioritas penggunaan dana desa itu kan salah satunya untuk TB sebenarnya untuk di tahun 2024. Tapi apakah isu ini sudah apa kepala-kepala desa sudah tahu seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena kita tahu ada SDGs desa seperti itu, Mas Anar. Mungkin bisa memberikan tips-tips kepada saya gitu seperti itu. Terima kasih untuk Bu Heni dan Mas Anar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin direspon dulu kali ya, Mbak. Ini takutnya kalau dikumpulin malah lupa gitu ya. Baik, boleh. Terima kasih Mbak Elisa. Ya, menarik sebetulnya ya. Kalau dan senang gitu sih kalau saya kalau tahu di lapangan ada organisasi yang mereka bukan fokus di TBC, tetapi mulai menaruh perhatian di TBC supaya kita nggak menjadi nomor satu di dunia gitu kan ya. Em, Kalau mengenai penggunaan dana desa, sebetulnya peraturannya itu sudah ada ya. Jadi bahkan Kemendagri juga Kementerian Desa itu juga kemarin pada saat diskusi juga sudah menginformasikan bahwa itu sangat mungkin diakses. Tetapi sekali lagi gitu pemahaman kepala desa, pemahaman aparat di tingkat kabupaten, kecamatan itu mengenai bukan mengenai mungkin mengenai isu TB-nya mereka sudah paham, tetapi masih ketakutan gitu kalau mau menggunakan anggaran dana desa untuk hal lain selain infrastruktur, biasanya bikin jalan kecil-kecil gitu kan, apa yang pakai semen-semen itu supaya jalan desanya bagus, itu bagus juga, tetapi em, bagaimana memulainya, saya rasa yang harus dilakukan adalah ya melakukan pendekatan atau kalau di tingkat kabupaten kota bisa advokasi ya bekerja sama dengan NGO-NGO setempat dengan CSO-CSO misalnya seperti kerjasamanya Bina Asri dengan siapa namanya organisasinya yang di Kayong bisa bisa duduk bersama-sama dengan eh, bikin meeting dengan seluruh kepala desa ada asosiasi kepala desa juga tuh itu kemudian bisa duduk bersama menjelaskan pentingnya apa itu TBC, kemudian pentingnya uh, support dari um, untuk penggunaan dana desanya dan jangan lupa juga pelibatan ini ya pemimpin apa kabupatennya, maksud saya bupatinya. Um, itu juga sangat menentukan um, bagaimana TBC ini mau jadi prioritas atau tidak di daerah. Itu pengalaman kami luar biasa sebetulnya yang untuk bukan hal yang mudah ya, prosesnya lama yang waktu dengan Stop Tb Partnership di Sumeneb itu sampai 2 tahun sampai mereka betul-betul bisa menggolkan satu kebijakan kemudian termasuk di dalamnya penggunaan untuk dana desa. Begitu Mbak Elisa. Makasih Mbak Heni. Ini ternyata pas baca chat isinya teman-teman semua nih. Ada Mas Arwanto, ada Mbak Ii gitu ya. Tapi sebelum nanti kita respon yang di chat, ini ada Mas Muslim ya dari APK yang resen. Silakan Mas Muslim. Terima kasih, Mas. Saya pernah ikut penelitian yang dilakukan oleh Penabulu untuk penggunaan dana desa dalam penanganan kasus TB. Dan saya itu tugas di Deli Sedang dan ada satu desa yang memasukkan dana desanya sekitar 50 juta untuk penanganan TB. Tapi setelah kita kemarin tuh penelitian itu akan dilakukan konsolidasi dengan Kementerian Kesehatan sehingga itu menjadi program untuk nasional. Tapi yang saya lihat sekarang ini tidak ada program kesannya tidak ada program dari Dinas Kesehatan untuk mengusulkan ke misalnya ke puskesmas ataupun ke di desa untuk memasukkan dana TB di dalam program dana desa. Sehingga ini
Saya lihat semua kosong. Saya kemarin tuh di Riau, satu kabupaten yang apa itu tidak ada sama sekali untuk dana desa. Padahal sebetulnya kalau misal kita lihat, kita ini masyarakat sipil CSU ini sebetulnya mudah. Karena kalau misalnya sudah ada trust antara desa dengan kita pendamping, itu saya pikir mudah karena mereka kan sudah diundang-undangkan di apa bahwa untuk TB bisa dimasukkan dalam SDGs untuk kesehatan. Sehingga saya pikir bagaimana ke depan untuk program-program lanjutan ini barangkali yang perlu kita sosialisasikan ke desa. Karena desa lah yang sangat tidak desa gitu. Itu yang barangkali dari saya. Makasih Mas Donald. Ya, makasih Mas Muslim. Silakan Mbak direspon. Ini mungkin bukan pertanyaan tapi juga berbagi perspektif ya. Tapi Iya, kalau benar. kita mau respon boleh juga. Boleh ini nggak? Tadi saya terus terang terputus-putus ininya. Ya, intinya pemanfaatan dana desa itu masih belum optimal ya Mbak. Ya, Padahal belum. Belum. harusnya dia sudah jadi fokus isu ya, fokus sektor Ya, di apa namanya isu kesehatan gitu. Meskipun ya. kalau boleh saya juga berbagi ya, Mas Muslim dan Mbak Heni izin ya menggunakan kewenangan melebihi moderator jadinya. Jadi STPI waktu itu ada skema alokasi budget untuk riset kan. Kita riset untuk potensi dana desa di isu TB. Nah, yang kami lakukan waktu itu sebetulnya mendorong permen desa ya untuk alokasi dana desa. Hanya memang Kementerian Desa itu tidak keberatan sebetulnya karena satu, nggak semua wilayah desa itu adalah kantung TB. Dan ini memang betul. Jadi argumentasinya menurut saya masuk akal. Nggak mungkin ngeluarin permen kalau hanya berlaku di desa-desa yang kantung TB saja. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, desa itu harusnya tidak dilihat sebagai entitas sendiri gitu. Jadi dia harus dilihat dalam satu entitas administratif yang ada di atasnya juga itu yaitu kabupaten atau kota di beberapa tempat yang punya desa. Nah, oleh karena itu sebetulnya ngedorong fungsi DPMD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu juga jadi strategis ya untuk jadi misalnya tadi ngomongin peran desa, duitnya nggak harus dari dana desa gitu, tapi bisa juga dari apa APBD-nya kabupaten. Gitu. Sepakat bahwa fungsi di desa itu sangat strategis. Nah, yang kami temukan itu kepala desanya nggak banyak tahu Mbak Heni bahwa desanya itu kantung TB gitu. Jadi nampaknya data dari SCTP yang di puskesmas itu berhenti di situ gitu. Padahal sebetulnya apa namanya kader kesehatan itu yang di bawah koordinasinya desa itu sebetulnya ada di bawah Kaorkesra ya di bawah struktur kepala desa gitu. Jadi kami juga menemukan di beberapa desa yang memang desanya terinformasi kepala desanya, mereka juga bikin inovasi. Salah satunya satu desa di Jawa Barat itu yang sering diekspos ya. Nggak banyak yang desa itu alokasikan hanya 10 juta gitu setahun untuk kader-kader desanya, kader kesehatan di desa, tapi lumayan jalan dengan 10 juta itu gitu. Mereka juga melakukan apa namanya penjangkauan gitu ya, mereka melakukan penyuluhan gitu dan lebih terstruktur gitu. Nah, yang berikutnya saya akhirnya sekarang lagi percaya bahwa kebijakan itu kalau nggak punya instrumen fiskal pendukungnya nggak akan jalan nih Mbak ini. Seberapapun bagusnya norma-norma yang diatur ya dalam kebijakan itu. Nah, eh, saya kemarin terakhir itu sempat diskusi sama teman-teman KSP di kantor staf presiden sebetulnya untuk memasukkan rumpun TB ini di dalam rumpun penyakit menular dan kita lagi ngedorong sebetulnya waktu itu skema insentif fiskal bagi daerah. Jadi dana tambahan dari dana perimbangan yang itu bisa ditambahkan kalau performance atau pemerintah daerah memenuhi performance indicator tertentu yang bisa kita create ya terkait dengan rumpun penyakit menular itu di mana TB ada di dalamnya. Jadi itu saya kira satu satu ide yang mungkin menarik juga untuk diperdalam. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Heni. Mohon maaf teman-teman, saya menggunakan porsi lebih dari moderator. Nggak apa-apa, itu ide karena Manor punya pengalaman itu ya. Jadi menurut saya sangat mungkin sih ya. Cuma tapi apakah
kalau dilihat ya Mas Ganar ya, jadi ini pertanyaan saya juga saya kembalikan. Jadi misalnya gini, Indonesia ini kan sebenarnya desa ya kan, ribuan desa gitu. Kemudian kalau penggunaan dana desanya atau kalau kebijakannya menjadi bukan penghalang ya, tapi mau dikeluarkan, tapi kan nggak semua desa ada TB-nya gitu kan. Itu kan sebetulnya juga ya masuk akal, tetapi juga apakah gimana ya, apakah benar begitu sih gitu? Kan ya kan, karena kalau dari data 80% penduduk Indonesia loh TBC, ya nggak sih? Nah, apakah semuanya di kota nih? Kan nggak juga. Di desa-desa juga banyak sekali. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya untuk mendorongkan ya. Sebenarnya kita ini desa gitu, ribuan desa. Kita ini terdiri dari ribuan desa. Ya saya setuju sih. Meskipun pertanyaannya yang selanjutnya, kebijakannya tadi udah ada cantik sekali, tetapi orang untuk melakukannya itu kayak nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi akhirnya cuma jadi wacana. Nah, itu juga menjadi satu hal apa ya, kayak jadi lubangnya gitu, gap yang mestinya kita semua bisa mendorongkan atau melakukan advokasi untuk hal itu. Ini kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Ii yang pentahelix itu ya, betul, karena dari sisi pendekatannya Kementerian Kesehatan itu kan lebih kuratif ya selama ini untuk TBC pun kuratif gitu. Jadi proses-prosesnya sudah mulai didorongkan dengan adanya Perpres itu, kemudian ada wadah kemitraan. Saya berharap wadah kemitraannya nanti tidak menjadi satu yang administratif, jadi ada yang namanya WKPTB yang isinya ada CSO, ada perwakilan dari Kementerian Lintas Lembaga yang harapannya itu nanti akan berjalan di kabupaten, provinsi akan ada kayak semacam satgas TB gitu, tapi nggak tahu nih jalan atau nggak sih gitu. Makanya saya tuh sebetulnya juga selalu bertanya-tanya gitu. Ini udah ada Perpres, ada wadah kemitraan, terus dibentuk satgas TB. Nah, apalagi sih sebetulnya gitu yang kurang ya dari kita semua ini? Apakah hanya karena kita kurang bergerak bersama-sama di semua lini, di semua sektor. Kemudian juga kalau pertanyaannya Mbak Ii tadi uh, belum melihat permasalahan sosial, ya itu sangat. Jadi kayak itu tadi kayak stunting itu kalau miskin bisa kena TBC, kalau kena TBC bisa jadi miskin gitu. Jadi ini kayak begitu juga kayak lingkaran setan ya. Kalau mau diselesaikan ya ayo kita selesaikan aja. Kita punya program livelihood, ekonomi, tetapi juga ada cross cutting isunya TBC kayak gitu kan. Jadi dan itu isu-isu yang seperti itu memang kelemahannya juga dengan programnya Global Fund itu bukan tidak disupport gitu ya di situ. Jadi Global Fund ini betul-betul programnya menemukan kasus, mengobati orang mau ini ada success rate dari pengobatan itu. Jadi tidak atau belum menyentuh isu-isu soal isu-isu sosial, psikologis ya, psikososial sedikit, tetapi soal sosial ekonomi itu belum sampai ke sana memang. Marilah kita mengerjakan itu sekarang gitu kalau usulan saya sih gitu Mas Danar. Iya, Mbak. Eh, ini koreksi, ternyata Setio barusan ngasih update. Sekarang sudah ada Permendes 2023 yang sebetulnya ngasih ruang yang cukup lebar ya. Ada prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 itu salah satunya adalah percepatan eliminasi TB ya. Ini Permen Desa 7 2023. Artinya memang secara kebijakan sudah ada aturannya. Nah, tinggal mungkin teman-teman yang memang bergerak di desa bisa apa namanya menginformasikan ke kepala desanya kalau memang daerahnya adalah kantung TB ya, dan data itu kan ada di puskesmas sebetulnya sebagai apa namanya yang punya akses yang paling rendah di SITB ya, di data TB nasional. Jadi mungkin ini juga satu satu peluang yang bisa kita sama-sama lakukan eksperimentasi ya. Nah, ini juga ada pertanyaan di chat nih dari Mas Rijal nih.
Mbak Heni. Adakah contoh praktek penanganan TBC yang terintegrasi dalam isu adaptasi perubahan iklim ya, Eh, yang tadi didiskusikan sebagai cross cutting, yang konteksnya itu memang adaptasi atau pencegahan. Eh, ada nggak Mbak? Belum. Oh belum ada. Oke. Nah itu artinya Sedang artinya mungkin Bina Asri di Kalimantan Barat bisa memulai ya. Jadi mulai dengan oke. melakukan edukasi dulu gitu kan. Itu kan pencegahan ya, melakukan edukasi. Jadi mulai bisa dari soal perumahan atau lingkungan sanitasinya. Baru nanti bicara soal apa perubahan iklimnya. Em, Belum ada sama sekali. Makanya supaya nggak jeruk makan jeruk nih gimana sih gitu kan? Supaya bicara di isu TB bicara di program yang lain begitu. Oke, satu lagi kayaknya dari Mas Darwanto nih tadi saya sempat baca ini. Pada konteks mobilisasi SDM atau pelibatan implementasi program TBC nasional, sejauh manakah pemberdayaan dan juga pembagian peran bersama organisasi penyintas, OMS, atau CSO lokal ya, non cabang ini maksudnya gimana nih? Oh ini apa namanya CSO non franchise gitu maksudnya Mas Dar ya, di wilayah intervensi program saat ini dan proyeksi ke depannya gimana? Wah ini pertanyaannya eh, lumayan reflektif ya. Kira-kira soal bagi-bagi perannya nih Mbak dan koordinasinya selama ini gimana sih Mbak? Ya, em, begini kawan-kawan. Jadi kalau organisasi penyintas ini kan ada masih betul-betul baru ya. Jadi organisasi mungkin sudah ada 3 atau 4 tahun sebelumnya, tapi baru 1 2 organisasi yang kuat. Kalau saya bisa menyebutkan, baru ada beberapa yang kuat organisasinya, tetapi masih juga perlu dampingan untuk manajemen. Em, jadi kalau untuk berbagi peran di wilayah, sebetulnya bukan kalau organisasi penyintas ini pengalamannya kan lebih banyak dari pengalaman mereka sebagai penyintas. Jadi mereka lebih bisa memahami, mendalami persoalan-persoalan TBC dari sisi pasiennya gitu. Jadi bisa melakukan penguatan supaya mereka mau berobat terus dan mereka bisa sembuh. Kemudian juga membantu melakukan pelacakan pasien di lapangan. Nah, kalau peran peran CSO sebetulnya kalau CSO bisa memperkuat manajemen dari organisasi-organisasi penyintas ini akan luar biasa. Jadi bukan dari nasional terus yang mengerjakan, tetapi kalau di daerah ada kawan-kawan yang bisa memperkuat organisasi penyintas, itu akan luar biasa sih. Kalau dari program yang dilakukan oleh konsorsium sangat-sangat terbatas ya untuk penguatan organisasi ini. Makanya saya sebutkan kalau Global Fund ini urusan proses itu masih agak nanti-nanti gitu. Jadi lebih ke ini kamu kerjakan hasilnya apa gitu. Jadi lebih ke apa pendampingannya pun pendampingan yang sifatnya teknis, klinis gitu ya berkaitan dengan hal-hal klinis, bukan pendampingan penguatan yang apa membangun kesadaran hak pasien gitu ada, tetapi masih sangat terbatas. Itu sih. Ya, Kira-kira makasih Mbak ini. Jadi Mas Dar ini tergantung majikannya ya. Kalau majikannya cuma tukang catat setoran, jadi kayaknya agak sulit ya ruang koordinasi seperti yang dibayangkan. Tapi mungkin bagus juga kita sebetulnya melihat support project lain ya, karena setahu saya USAID itu juga baru mau jalan ya dengan support project untuk apa namanya ya isu melalui TB. bebas TB itu besar Iya, sekali ya. caranya. Nah itu mungkin ada yang lebih apa namanya ruang yang mungkin bisa kita Ya, jadikan untuk ini arena konsolidasi ya. Jadi ya. begitu mungkin Mas Dar ya. Selanjutnya, oh ada Kak Tino nih resen. Silakan Kak Tino. Ya, aku nggak apa namanya tidak nggak mau nanya nggak mau apa, tapi saya mau menyampaikan sedikit gitu ya. Apa namanya kebetulan karena di Lokadaya sendiri kemarin habis selesai satu seri pelatihan peningkatan kapasitas sih yang judulnya mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana kan gitu. Nah, kalau ngelihat situasi TB di Indonesia hari ini kayaknya kok udah jadi bencana ya ini ya. Nah, apa dan kawan-kawan ini perannya sebenarnya kita apa gitu. Kalau saya ngelihatnya sebenarnya
kawan-kawan ini ya nggak pengen diem aja kok. Sebenarnya kan gitu ya kan. Kalau ngomong soal Bu Eni, Bu Eni tadi banyak cerita tuh. TB itu gampang loh nularnya, gitu kan. Kita ngomong aja, aku apa sih infeksius, terus kemudian ngobrol sama Om Danar aja, aku bersin gitu 6 meter ya toh, Om yang pertama gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, artinya kan gampang banget gitu ya. Dan tadi terima kasih Bu Eni sudah ngingetin kita ini kerjanya 24 jam 7 hari seminggu gitu kan. Nggak istirahat, dan ketika kondisi tubuh kita melemah maka potensi terkena TB menjadi lebih 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 gede. Saya mau menyampaikan gitu catatan menarik yang kami dapatkan di Lokadaya kemarin setelah sesi terakhir gitu ya, kita ada Lokakarya mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan risiko bencana. Itu temuannya adalah semua orang sebenarnya ingin menjadi bagian gitu, karena kemarin di seri DRMPRB itu juga melibatkan kawan dari pusat krisis pusat krisis Jawa Timur segala macam gitu. Jadi saya rasa kok ini adalah ruang yang menarik gitu ya Om Danar ya. Tadi Om Danar juga menyampaikan ini ruang konsolidasi kita gitu. Kalau ngomong bahwa ancaman bencana TB ini tidak hanya mengancam kawan-kawan yang mungkin ada di desa atau kemudian di slum area gitu, tetapi kita semua orang berpotensi TB ya, ayo jalan bareng gitu. Kawan-kawan yang ada di isu lingkungan pasti akan bergerak melihat konteks TB ini sesuai dengan lingkungan, perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Kawan-kawan kesehatan jelas gitu. Kawan-kawan yang bekerja di humanitarian juga pasti akan melihat konteks TB ini sesuai dengan isu yang mereka kerjakan gitu. Pun juga dengan kawan-kawan yang bekerja di isu perempuan dan anak gitu. Persoalannya, refleksi saya sendiri gitu, silakan dikoreksi kalau salah, adalah selama ini ya organisasi masyarakat sipil kerjanya ya memang silo-silo Om Danar gitu loh. Lingkungan urusannya sama lingkungan sendiri gitu kan. Kesehatan apalagi kalau aku nggak mau ngomong buahnya siapa, nanti aku diselentik sama Bu Heni gitu kan. Mintanya cuman itu teknis, penjangkauan, rujukan, selesai gitu. Ekonomi nggak dipikir gitu kan. Sosial nggak dipikir gitu. Emang selesai, dirujuk saja gitu. Saya pernah beberapa tahun yang lalu gitu ya, terlibat dalam kegiatan kawan-kawan penyintas TB gitu. Saya bercandain tuh, jadi sekarang kawan-kawan punya pekerjaan baru. Emang pekerjaannya apa? Pasien TB gitu. Ya bercanda, tapi itu sebenarnya saya nyesek rasanya gitu ketika kemudian semua orang bekerja sesuai apa yang dilakukannya, tuntutannya ya aku nggak mau ngomong, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Tetapi aku pikir sudah mulai penting gitu ya kita membuka ruang-ruang bahwa oh iya gitu, kalau ngomong kesehatan masyarakat itu tidak hanya ansih gitu harus dikerjakan kawan-kawan konsorsium PRTB atau kawan-kawan Accelerate gitu ya. Semua orang bertanggung jawab kok. Semua orang punya tantangan yang sama gitu loh di isu apapun gitu ya, termasuk juga kawan-kawan yang menggeluti isu desa misalkan gitu ya. Kami gitu ya di Lokadaya akan sangat terbuka dan senang sekali gitu ketika ayo kita bareng-bareng gitu, karena kebetulan di Lokadaya yang sudah kayak mangkok dawet ini ada 12 isu strategis gitu. Dan saya rasa ketika kita melihat konteks TB sebagai sebuah tantangan di masyarakat, tantangan bersama, ya ini artinya kita harus selesaikan bersama. Kita nggak mau lah ya Indonesia terkenalnya kemudian nomor 2 saat dunia, TB-nya paling banyak gitu. Ya mau sampai kapan kayak gitu terus gitu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Kak Tino. Ngomong-ngomong, 12 isu Lokada itu masih apaan? Saking banyaknya aku nggak ikut, ada ya yang paling apal yang gede-gede gitu ya, lingkungan, Iya, iya. gitu, perempuan, anak gitu ada 12 dan lain-lainnya itu masih ada Om. Oke, makasih sharingnya, Mbak Tino. Monggo Mbak ini kalau mau merespon sebelum saya kasih kesempatan ke Mas Sanusi dari Suar. Ya menurut saya Mbak Tino benar banget sih, makanya saya mengajak ayolah supaya enggak jeruk makan jeruk gitu. Mari kita kerjakan. Jadi gimana sih supaya jadi satu gerakan? Ini udah pandemi gitu loh. Udah sebetulnya COVID kemarin pandemi ya, sebentar aja, kita tuh pandemi bertahun-tahun. Jadi kalau saben hari itu kalau statistiknya ya 300 orang meninggal karena TBC kan. Dan apa bukan, saya rasa setiap jam ya, setiap jam atau setiap hari gitu. Aku kok jadi lupa nih.
Nah itu ayo gimana caranya gitu kalau bisa kolaborasi supaya juga yang mengerjakan isu TB bukan hanya orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengerjakan isu TB dengan pendekatan yang konvensional. Makanya usul saya harus sesuatu yang inovatif, yang baru, yang membicarakan semua hal, membicarakan soal sosial ekonomi, apa bukan khusus spesifik orang yang sudah terkena, tapi juga yang belum ya, tetapi isu ITBC-nya ini bisa embedded gitu di situ. Itu sih. Terima kasih, saya setuju Mbak Tino. Oke, makasih Mbak ini. Silakan Mas Sanusi dari Suar. Oke, makasih. Satu saja. Saya ingin dapat pengalaman dari, mohon maaf saya terlambat tadi masuk, pengalaman dari Bapak Ibu di ruang ini. Ini kan tahun politik begitu. Ada tidak bahwa persoalan kesehatan, isu TB termasuk di dalamnya itu masuk di dalam dialog-dialog mereka yang hari ini adalah pengen menjadi pimpinan, pengen menjadi caleg dan lain-lain begitu. Artinya isu ini yang akan menjadi isu kampanye mereka yang pada akhirnya berharap adalah pengawalan menjadi sebuah kebijakan. Kalau tidak, mereka akan membuat kebijakan-kebijakan sesuai apa yang dikampanyekan. Mungkin ada di tempat lain yang mempunyai pengalaman untuk itu, bahwa ini di tahun politik ini isu TB ini masuk di dalam kampanye mereka. Matur nuwun, Mas, itu saja, Mas Dana. Ya, makasih Mas Sanusi. Mungkin sekalian dulu kali ya Mbak ke Kak Merly Yuanda ini. Walaupun saya tahu yang pasti isunya logistik Mas. Kalau TV kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. ini. Ya, menarik. Tadi disampaikan langsung saja. Tadi disampaikan bahwa bagaimana menggabungkan antara isu kesehatan dan kebencanaan, terutama di buku memang pusat gempa dan pusat juga tsunami. Yang menjadi memang organisasi lokal ini kan punya keterbatasan akses, keterbatasan bagaimana mitigasinya, keterbatasan dengan sumber daya manusia, kemampuan. Yang menjadi pertanyaan adalah kita punya ide, tapi membuat sebuah skema proposal grant, kemudian log frame, kemudian kalau ini kan ide baru nih Bu ya, bagaimana sih menggabungkan antara isu kesehatan dan kebencanaan. Misal, kalau di Bengkulu ada sebuah desa yang tingkat TB-nya tinggi, kemudian di dekat pelabuhan padat, kemudian dia sangat bergaris dengan titik kebencanaan. Nah, model ini kami punya kelemahan. Bagaimana membuat sebuah proposal? Bagaimana membuat log programnya? Saya pikir ini akan menjadi kekuatan bagi saya pribadi ketika mendapatkan informasi bagaimana mengemas sebuah program antara kesehatan, mengkolaborasikan antara kesehatan dan kebencanaan. Mohon petunjuknya Bu Heni dan teman-teman. Terima kasih. Oke, nah ini udah dua-duanya ngomong logistik nih Mbak Heni. Satu isu politik, yang satu isu logistiknya. Jadi ada networking ya, karena teman-teman di wilayah memang tidak rata ya, apa namanya, kesempatannya untuk merespon peluang-peluang kerjasama. Silakan Mbak Heni. Jangan dikira bukan cuman calon presiden ya yang mau ngomongin TB. Jadi gini, jadi gini, di tingkat itu sebetulnya sudah ada yang approach ya. Jadi beberapa kandidat itu sebenarnya semuanya approach. Jadi saya dapat informasi soal itu. Tapi itu akan digunakan atau tidak saya nggak tahu ya. Kemudian yang kedua, kader-kadernya kawan-kawan di daerah itu kan banyak yang nyalon juga loh di daerah, di tingkat daerah. Dan itu mereka melihat bahwa isu TB ini, ngusung isu ini bisa menjadi sesuatu yang sangat strategis gitu. Karena kan kalau kader nih jangkauannya luas sekali kan. Kemudian itu menjadi salah satu hal yang positif pada saat yang bersamaan juga harus dicermati. Apakah nanti kalau terpilih juga benar-benar mau mengusung isu TB atau udah lupa gitu kan. Sebenarnya semua level sama aja nih.
Nah, terus itu sih yang terjadi sebetulnya. Jadi isu TB ini bisa menjadi sesuatu yang sangat strategis gitu, yang bisa digunakan, ditunggangi atau apapun untuk sesuatu yang sifatnya sangat politis. Dan satu lagi, Pak Merli, kayaknya kalau butuh bantuan kayak gitu-gitu tuh hubungi Pena Bulu deh. Mereka jagonya untuk bikin apa Siap, siap, siap. kawan-kawan di lapangan. Ada Lokadaya nih, ada Kak Tino di sini, jadi pas Iya, lah. iya, iya, pasti. Ini Mbak Ii ya. Hmm, hmm, apa nih masalahnya juga yang bergerak di YouTube jarang melibatkan OMS lintas isu lain. Sehingga teman-teman yang di luar isu TB jarang terupdate situasi TB dalam masing-masing. Ya, ini bukan hanya isu TB aja Mbak Ii. Tadi Mbak Tino sudah sampaikan ya. Yang silo itu bukan hanya pemerintah saja, LSM juga silo ya. Sesuai dengan log frame masing-masing, sesuai dengan majikannya masing-masing gitu. Nah, saya kira ini menarik sebetulnya untuk kita. Kalau saya sih secara pribadi ya, jika diperkenankan lagi untuk jump in dalam diskusi ini, saya lebih mempercayai sebetulnya kalau skema supportnya itu datang dari pemerintah ya sebetulnya gitu. Karena gini, di beberapa daerah itu kan sebetulnya forum-forum multi stakeholder di wilayahnya itu sudah ada ya. Misalnya di Kota Semarang yang saya tahu itu kan organisasi penyintas, komunitas, OMS itu sebenarnya berhimpun secara informal di satu forum, saya lupa namanya, Semarang Sehat atau apa ya. Nah, sebetulnya merawat jaringan ini butuh support dari pemerintah gitu. Karena kalau nanti support dari project ya seperti tadi yang disampaikan Mbak ini ya, kaku administratif, wilayah ini nggak boleh, wilayah yang ini nggak boleh diintervensi gitu ya. Yang diminta hanya setoran berapa jumlah penjangkauan, apakah angka notifikasi TB-nya naik gitu, sehingga yang jadi concernnya Mbak Ii soal apa namanya cross issue, pentaheliknya juga nggak bisa jalan-jalan gitu. Nah, oleh karena itu saya punya keyakinan kalau kita bisa sama-sama mendorong untuk dana insentif daerah ini, sehingga kita bisa membuat kreasi-kreasi indikator-indikator kinerjanya gitu, dan indikator kinerja ini secara kualitatif bisa kita dorong ya, artinya secara evolutif gitu bisa kita dorong kualitasnya terus-terus naik gitu, sehingga ini adalah forum apa satu ruang yang sangat terbuka bagi kita untuk mengusulkan indikator-indikator apa saja yang perlu dimasukkan gitu. Misalnya salah satunya adalah indikator pelibatan komunitas misalnya gitu ya. Salah duanya adalah pelibatan organisasi penyintas misalnya. Lalu kemudian pelibatan desa misalnya. Nah, itu hal-hal yang sangat mungkin kita kita create gitu sebagai indikator-indikator kinerja. Nah, di sektor yang lain, ya pengalaman saya pribadi itu jauh lebih mampu menggerakkan wilayah pemerintah daerah dalam hal ini ketimbang hanya perpres yang tadi Mbak ini sampaikan luar biasa sekali sebetulnya normanya gitu, too good to be true. Cuma memang apa daya pemerintah daerah yang lihat tambahan kerjaan nih, duitnya nggak ada gitu kan. Nah itu kan selalu yang terjadi. Nah seperti halnya juga stunting, kenapa stunting itu lebih riuh rendah? Karena ternyata memang instrumen fiskal yang ikut mempengaruhi gitu ya. Saya sedang membantu beberapa pemerintah daerah untuk isu kemiskinan ekstrim, itu memang sekarang sudah overlay dengan stunting gitu. Nah, sisi yang lain sebetulnya penanggulangan penyakit menular ini kalau bisa masuk menjadi SPM, pengukuran kinerja pemerintah daerah, ini juga satu hal yang menarik gitu ya. Jadi saya kira bisa kita mulai diskusinya lintas apa namanya level gitu ya. Jadi tugasnya teman-teman yang Jakarta base apa gitu, nanti yang teman-teman di daerah apa gitu. Sepanjang kita sepakat dulu ya gagasan pengikatnya apa gitu. Jadi mungkin itu teman-teman ya sekedar sedikit tambahan sharing dari saya. Oke, ini ada tambahan nih dari Kak Elviani ya. Sejauh ini Sulawesi Tengah hampir belum pernah terilis caleg yang membawa dan menjadikan isu TB sebagai salah satu isu yang dibawa dan penting. Oke.
Berarti sudah mulai ramai ya kampanye di lapangan ya, Kak ya. Di kemarin itu kita sebetulnya mulai mempengaruhi teman-teman di kantor staf presiden itu dengan satu kata kunci sebetulnya, tingkat kematian per jam, per menit bahkan ya, yang data WHO itu. Terus mereka bingung, ini serius? Iya, ini data WHO. Ah, lebih parah dari COVID dong? Iya, memang. Nah, ya karena memang lagi-lagi ini pendekatannya project ya. Jadi sudah setengah, sudah oke KSP-nya, tinggal nunggu follow up-nya gitu ya, proyeknya selesai apa boleh buat nggak lanjut lagi. Sampai sekarang saya masih ditelepon-telepon dan nggak enak gitu mau ngomongnya gimana. Karena saya kira ini bukan hanya knowledge ya teman-teman, tapi kalau memang ini mau mau kita sama-sama bergerak, mungkin enabling environment-nya yang penting untuk kita define yang kira-kira seperti apa gitu. Jadi misalnya di isu kemiskinan ekstrim itu kemarin kita berhasil bukan mempengaruhi ya, menyepakati dengan Kemendagri di Dijen Bangda supaya ada insentif fiskal atas kinerjanya pemerintah daerah yang berhasil melakukan program-program untuk intervensi penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, waktu awal itu kita bingung instrumen parameter kinerjanya apa ya gitu. Akhirnya kita bikin yang sangat mekanik di awal tahun ini gitu. Jadi sesimpel checklist seberapa mereka comply dengan Permendagri. Misalnya ada kelembagaan di TKPKD, misalnya tim penanggulangan kemiskinan daerah, ada rencana aksinya, ada rencana aksi itu nyambung sama rencana kerja pemerintahnya, artinya ada duitnya di APBD, lalu kemudian apakah melibatkan sektor non-government di tim penanggulangan kemiskinannya, lalu kemudian ada laporan realisasi anggaran, baru sesimpel itu gitu. Dan ini sangat mungkin kita dorong terus secara kualitatif semakin tahun gitu. Nah, saya itu kemudian punya keyakinan di isu TB, kalau kita masukkan ke dalam satu rumpun penyakit menular, ini isunya gede banget gitu. Dan nggak ada alasan untuk kementerian lembaga manapun untuk menolak bahwa ini isu penting yang harus diperhatikan gitu. Nah, jadi rasanya kok saya koreksi saya kalau saya salah ya, kurang banyak kawan-kawan yang di Jakarta Base ini untuk komunikasi ke lintas kementerian gitu. Kalau Mbak ini kan memang fokusnya koordinasi sama Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, yang ngomong ke Bappenas siapa, yang ngomong ke Kemendagri siapa, yang ngomong ke Kemenkyu siapa. Nah, itu yang harus menurut saya kita sama-sama duduk bareng rumuskan. Oke, Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Siap Mas, izin Mas Danar, Mbak Eni. Ya, jadi mungkin ini hanya menyambung dari Mas Danar sebenarnya. Memang saya sepakat. Kadang-kadang kita sendiri di implementing ini mau ketawa, nggak ngerti caranya ketawa, mau nangis juga nggak ngerti caranya nangis gitu ya. Karena juga terkait dengan sistem atau kebijakan saat ini. Mungkin penitik beratnya adalah bagaimana juga perpres atau apalah katakan itu memang punya kekuatan hukum yang kuat ya, Mas Danar dan Mbak Eni. Jadi kita implementing ini nggak nanggung gitu ya. Artinya ya kita tahu bahwa perpres sudah sekian lama gitu ya, tapi di beberapa daerah juga malah juga belum ada perda gitu. Nah, khususnya Medan misalnya saat ini kita baru lagi mau mendorong ini. Kebetulan kita juga lagi kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Bapeda Kota Medan untuk bagaimana kita akan menginisiasi bagaimana ini akan mendorong perda tersebut gitu ya. Insya Allah dalam bulan ini kita akan ada pembahasan gitu ya. Nah, tapi paling tidak ini sanksi yang memang saat ini juga kita belum dapatkan ini sebagai kekuatan di implementing gitu Pak. Jadi kalaupun ada perda hanya setelah perda kemudian ada kebijakan apapun ya hanya sebatas itu ya. Tapi sanksi memang sangat lemah dan ini yang akhirnya kita juga nggak bisa mau bicara banyak. Tapi intinya adalah tugas segala sesuatunya kan yang mengatur pemerintah. Kita hanya sebagai supporting system sebenarnya. Nah, tapi paling tidak ada penekanan yang tadi disampaikan Mas Danar, ada yang bermain di serana nasional dengan Bappemas, dengan apa segala macam itu ya. Nah, itu akhirnya kalau ini sudah kuat,
di daerah kemungkinan juga akan bisa menyusul kekuatan itu. Mungkin itu aja Mas Danar, Mbak Eni dan Mbak Tino. Salam. Terima kasih Mas Yuda ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu di Medan. Siap Mas, siap, siap. Mbak ini monggo Mbak kalau mau merespon. Iya, saya setuju sih. Eh, apa ya? Saya cuman gini aja sih sebenarnya, supaya nggak ada silo, supaya di ya di kita dulu ya, nggak usah di kementerian deh gitu. Kalau melihat, kalau kita semua memang melihat TB ini menjadi salah satu isu yang sangat penting dan strategis, tentu kita akan memasukkannya entah dalam bentuk apa, di dalam apa yang kita lakukan. Itu aja sih. Kalau se kalau boleh aja sih kita ya nanti cuma jadi wacana gitu loh. Ini cuma jadi wacana. Jadi kalau wacana ya udah gini-gini aja. Siapa tahu tahun depan kita nomor satu ya enggak, ya kan? Cina di bawah kita. Cina Beijing berhasil kan menurunkan angkanya kan. Nah kita kok gimana sih? Makanya saya tuh kadang-kadang ya agak putus asa, kadang-kadang ya gimana. Ternyata ada kawan juga putus asanya. Makanya saya juga mikir, aduh gimana sih ini gitu. Ayolah gitu dimulai oleh siapapun biar nggak dijeruk tibi aja gitu. Tapi di luar itu dan nggak usah berharap orang lain maksudnya nggak usah berharap orang tibi yang ngajak kita, tetapi kita aja yang ngajak. Kenapa sih gitu kan gitu dibalik aja. Kalau yang namanya asertif kan semua orang terlibat kan, seperti itu sih kalau dari saya. Ya, makasih Mbak. Ya, putus asa boleh Mbak, itu manusiawi. Putus harapan yang kayaknya jangan. Gunanya kita ketemu kan sebetulnya saling menguatkan ya. Masih ada kok harapan, masih ada peluang yang bisa kita sama-sama upayakan. Ya jangan sampai lah kalau jadi nomor satu ya. Nanti eh, jadi prestasi baru bagi presiden yang kedua, yang apa namanya 2 periode ini kan kasihan. Prestasinya menaikkan juara Indonesia menjadi nomor satu penderita TB terbanyak sedunia gitu kan. Nanti seluruh programnya nggak terlihat yang lain. Oke, silakan. Masih ada nggak kawan-kawan lain? Om Danar, Ya, ya. apa namanya? Ini kan kita sebenarnya kan apa ketemunya kan sekali dua kali ini kan udah kedua kali ketemu ya, dan aku rasa kan kayaknya di sini kawan-kawan yang kemarin mengikuti di seri pertama atau seri kedua ini kan juga hadir juga gitu loh. Nah maksudku kan tadi apa Bu Eni juga ngingetin kan, ya jangan diobrolin mulu dong gitu kan. Ayo kita ngapain gitu. Nah apa sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih gitu loh Om Danar, yuk kita punya 30 menit terakhir kan gitu, udah spesifik aja gitu. Kita di sini kebetulan juga bareng-bareng rame-rame mengusung isu masing-masing. Nah, ketika kita ngomong satu soal TB ini, apa yang bisa kita lakukan? Tadi kan udah disebut tuh advokasi, oke. Kawan-kawan yang minatnya advokasi ya, ya ayo gitu kan, silahkan gitu. Di secara apa Sekretariat Lokadaya sendiri ketika untuk memfasilitasi kawan-kawan ketemuan seperti ini dan ngobrolin apa namanya terkait dengan TB dalam konteks isu tertentu itu juga ayo gitu loh. Kalau aku sih seneng-seneng aja ya Om Danar untuk apa namanya apa menjadi bagian dari aksi ini gitu. Tetapi ayo apa-apa gitu. Kita punya 30 menit terakhir dan harapannya lebih apa ya lebih konkret aja kita jalannya kemana, jangan sampai kita nomor satu lah gitu kan. Nomor satu ki yang Mbok Yao bukan TB gitu loh. Apa namanya kesejahteraan kayak apa-apa gitu, jangan TV lah, yang lain lah. Ini Ya, ada kawan-kawan, ada Mbak Nurul dari apa Jenderal Desa Lestari ada di sini ngomong isu desa hmm. sama Mbak Nurul juga bisa. Saya ngecek Ya. partisipan ada banyak lagi, tadi ada Pak Sanusi, ada banyak lagi. Masa ya kita mau ngobrolin aja. Kalau cuman ngobrol aja minggu depan seri ketiga, empat dan sampai ke enam nggak usah aja gitu kalau cuman ngobrol, ya nggak? Thank you Om, Oh, sorry aku nggak buka kamera, aku di jalan. yo, yo, yo. Memang kalau Kak Tino sudah provokasi nih, ampun lah kita nih ya. Iya, sebetulnya kalau rute sih sebetulnya sudah kebayang ya. Paling tidak gini, mari kita recall aset kita ya teman-teman. Jadi sekarang yang kita punya itu Permendes nomor berapa tadi? 7 ya.
2023. Itu yang ngasih ruang bagi desa untuk me-acknowledge program percepatan eliminasi TB di apa namanya rencana prioritas atau prioritas penggunaan dana desanya. Hanya memang tadi saya sempat cek kita perlu upayakan karena seperti yang teman-teman tahu ya, ini koreksi juga kalau saya salah kalau di sini banyak aktivis-aktivis yang sudah apa namanya cukup lama di isu desa. Setahu saya itu kan memang arahan Kemendes itu untuk semacam prioritas penggunaan anggaran. Tapi nomenklatur bagaimana itu akan dimasukkan dalam sistem akuntansi pemerintah itu ada di Kemendagri gitu. Tadi saya sempat japrian sama Setio. Ini nomenklatur di Kemendagri ini mungkin kan nggak itu nanti digunakan barang-barang dengan komunitas begitu. Kalau enggak ya nanti akhirnya jadi program-program yang modelnya hanya untuk internal pemerintah ke desa gitu. Nah, jadi saya kira itu juga perlu dipastikan ya. Artinya kalau memang kita kemudian melihat ini sebagai enabling environment kurang memadai, maka mari kita sama-sama duduk bareng dengan Kemendagri misalnya untuk di nomenklatur anggarannya ya sebisa mungkin memberikan ruang kepada masyarakat sipil, kepada komunitas gitu ya untuk berpartisipasi dalam apa namanya isu eliminasi TB. Nah, yang pertama sekali saya kira memang kepala desanya harus dikasih tahu dulu gitu. Ini desanya kantung TB loh gitu. Datanya ini dari SITB gitu. Nah, itu saya kira dua agenda yang menurut saya perlu dilakukan. Once itu jalan, mungkin kita bisa melihat ya. Kira-kira oke, ada efeknya apa enggak gitu. Nah, baru nanti kita evaluasi lagi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki di kedepannya gitu ya. Sambil secara makro tadi menurut saya di tingkat nasional memang kita perlu ngobrol sama Bappenas, kita ngobrol sama Kemenq, kita ngobrol sama Kemensos gitu ya, yang memang mereka sebetulnya juga punya program-program yang bisa dimanfaatkan untuk support-support non kesehatan ya yang sangat dibutuhkan seperti yang tadi dilihat oleh Mbak Ii. Jadi Kak Tino banyak banget yang bisa kita lakukan sebagai agenda, sebagai apa namanya, untuk memastikan enabling environment itu memang sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Oke, ini ada calling dari Om Setio nih ke Mbak Nurul untuk berbagi. Silakan nanti ya, Mbak Nurul. Tapi sebelumnya nih Mas Dar sudah resen. Monggo Mas Dar. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas, Mas Danar? Cukup. Saya sekedar ingin berbagi saja, karena saya juga dulu berada di posisinya teman-teman, misalnya membantu teman-teman di Jakarta, tapi seiring waktu saya harus kembali ke asal ya, karena memang satu dan lain hal kita tetap ingin berkontribusi. Nah, di sini saya mewakili CCF namanya. Jadi mungkin sekaligus memperkenalkan ke teman-teman yang belum tahu. Jadi CCF itu adalah Cherry Child Foundation. Sebenarnya yayasan kami ini bergerak di isu pendidikan inklusif dan mental health untuk perempuan, anak, dan disabilitas. Nah, dalam konteks anak, kami melihat ada celah bahwasanya TPT itu belum maksimal gitu dalam target. Jadi masih targetnya jauh banget gitu, dan terus kemudian ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan tersendiri yang kemudian bisa memaksimalkan pencapaian TPT dalam kerangka juga membantu pemerintah dan teman-teman yang lain menuju eliminasi TB. Nah, saat ini kami juga sedang berproses menyiapkan, kami sudah siapkan peta program kegiatan dan lain sebagainya, dan kita di tahun 2024 ini insya Allah akan memulai membantu beberapa area atau wilayah yang khususnya tidak diintervensi oleh teman-teman SR konsorsium gitu, karena SR konsorsium juga kan terbatas ya coverage areanya, ada yang satu provinsi hanya 2-3 kabupaten kota, maka yang belum ada mungkin intervensinya kita akan coba bantu berkontribusi, tapi kami akan lebih mengarah tetap pada isu visi misi lembaga kami, yaitu di isu perempuan, anak, dan disabilitas begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi apa ya, semacam motivasi buat rekan-rekan OMS di daerah yang lain juga. Ada kalanya
ya kita berbuat saja yang apa yang kira-kira kita bisa gitu, melihat celah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Danar, ada Permendes 7 2023 itu juga bisa jadi celah masuk. Sementara ini kami memang fokusnya ke dana-dana CSR dari lokal private sector lah, dan mungkin beberapa organisasi lain yang ada di daerah gitu. Jadi jangan kayak Mbak Heni tadi bilang ngarepin nasional aja atau PR aja turun, kan juga nggak akan bisa sepanjang itu tangannya gitu. Nah mungkin itu sedikit insight dari saya, Mas Danar. Mudah-mudahan ini bisa jadi ini juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Mas Ar ya. Jadi memang iyalah, memang harusnya kita ya yang punya inisiatif lalu kemudian bergerak dan pembelajarannya bisa di-share dan memang sebaiknya forum-forum kita ngobrol begini sharing eksperimentasi lapangan ya sehingga kemudian jadi insightful. Mbak ini mau ngerespon? Terima kasih Mas Dar pengalamannya. Ya, sebetulnya nggak ada responsi dari saya. Saya yakin kok kawan-kawan di lapangan juga melihat banyak celah sebetulnya. Dan itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang sangat besar ya. Kita mulai dari yang kecil aja itu udah komitmen untuk program TV udah luar biasa. Kalau saya melihat dari apa yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Terima kasih. Oke, di chat ini pertanyaannya lumayan reflektif juga nih dari Mas AS Putra ya. Dana desa memang punya ada peluang ya, buka peluang eh, untuk bedah rumah bagi warga desa dengan TB dan peningkatan kapasitas untuk kader kesehatan di skala lokal desa. Arena musdes dan dialog dengan organ di desa tentu menjadi prasyarat gerakannya. Tapi ada peluang lain yang belum tersentuh, yaitu ADD dari kabupaten, terutama kabupaten dengan penghasilan sumber daya alam yang besar. Oke, noted. Yang kedua, jika penanganan TB masif di perkotaan, maka apa kabar dengan dana kelurahan? Bisakah dipakai untuk penanganan TB? Yang ketiga, pendekatan pentahelik itu logis tapi juga dialektis. Satu sama lain bertentangan posisi. Tapi ada memposisikan pertentangan antara TB dan kelas pekerja misalnya, maka TB tak ada kemajuan pergerakan. Oke. Iya, mungkin ini juga sekaligus calling ya buat teman-teman lain yang memang juga pengalaman di advokasi dana desa atau juga kemungkinan juga di kelurahan gitu. Silakan juga ikut berbagi. Mbak ini ada yang mau direspon dari statement atau pertanyaan ini? Nggak ada sih, saya setuju. Oke, ya kalau sambil nunggu yang lain nih teman-teman silakan. Kalau saya makanya saya tidak terlalu suka bicara sumber dana ya, tapi saya lebih suka mendefinisikan kinerja. Jadi indikator kinerjanya seperti apa, itu yang kita definisikan, lalu kemudian atas kinerja itu kira-kira penghargaannya apa gitu. Karena pengalaman di isu kemiskinan ekstrim itu pemerintah daerah jauh lebih bersemangat untuk melakukan inovasi ya, penanganan kemiskinan ekstrim. Teman-teman yang tahu bagaimana sistem perencanaan penganggaran di pemerintah pasti sakit kepala ngelihat apa namanya ego sektoral ya. Nah, tapi dengan insentif ini, iming-iming insentif gitu yang saya kira bagus ya. Sekaligus jawab Mas Yuda tadi, ngerespon Mas Yuda sih. Saya orang yang tidak terlalu percaya dengan sanksi gitu. Karena sanksi dihukum mati pun orang bisa nggak takut. Nah, saya lebih percaya dengan pendekatan insentif gitu. Bagi daerah yang kreatif, bagi daerah yang inovatif, maka tambahan alokasi anggarannya jauh lebih besar gitu. Pengalaman saya sih membuktikan mereka jauh lebih bersemangat gitu. Dan elemen masyarakat sipil jauh lebih bisa diterima karena tidak ada kecurigaan mau mengganggu apa ini. Justru mereka melihatnya ini membantu kami untuk mendapatkan tambahan insentif fiskal gitu. Jadi memang positioningnya agak beda. Nah, dalam konteks itu mungkin yang dibilang Mas Putra tadi soal pertentangan aktor pentahelik, jadi mungkin agak kendur ya. Paling tidak yang saya lihat di isu kemiskinan ekstrim ya. Misalnya di tim penanggulangan kemiskinan ekstrim itu kan juga ada lintas sektor, ada kampus, ada private sector bahkan yang juga ikut di situ. Jadi
memang ruang relasinya yang harus kemudian kita buat apa namanya lebih rileks gitu ya, tanpa kecurigaan. Kalau yang advokasi anggaran kan datang, mau gangguin nih, lo mau ngacak-ngacak anggaran gue nih gitu. Nah, kalau kita datang dengan Pak, yuk Bu, yuk kita sama-sama melakukan inovasi ini karena ini ada peluang untuk penambahan insentif, jadi beda ya. Dan itu menjadi ruang yang sangat luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat sipil untuk kemudian berpartisipasi lah ya di pola-pola relasi yang memang kita inginkan, dan kemudian indikator kinerjanya bisa kita define dengan apa yang menurut kita penting ya secara kualitatif. Oke, terima kasih Mas sudah diingatkan. Ini Pak Haniman, apa kabar Pak Haniman? Ini Pak panjang juga di chat, sorry terlewat tadi. Kasus TBC di Indonesia, selain kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya TB, juga sangat diharapkan dari peran pemangku kepentingan kebijakan untuk lebih lagi memberikan informasi, edukasi, tidak hanya kepada masyarakat langsung, namun juga diharapkan juga memberikan suatu edukasi terhadap seluruh pihak layanan untuk memberikan pelayanan yang humble dan empati. Oke. Karena biasanya diskriminatif ya, Pak Haniman ya, terhadap masyarakat yang terindikasi TBC. Karena selain masih minimnya perhatian yang lebih dari pemangku kepentingan kebijakan, juga masih banyak layanan yang masih kurang humble dalam melayani masyarakat yang terindikasi TBC, yang mengakibatkan masyarakat enggan bahkan cenderung takut untuk memeriksa kesehatannya di pusat-pusat layanan. Harapannya ada pengobatan TBC yang ramah dengan efek samping obat, karena banyak pasien yang memilih berhenti menjalani praktek pengobatan dikarenakan efek samping yang sangat berat dan jangka waktu yang cukup lama. Maka diharapkan ada pengobatan yang ramah terhadap efek samping obat dan waktu yang tidak terlalu lama. Wah, ini yang nomor 2 ini kayaknya agak harus ditanya ke orang farmasi kali, industri Ya, farmasi kayaknya gitu. ini di luar ini deh, di luar jangkauan Iya, soal iya. kulit. Tapi kalau yang soal kualitas layanan itu sebenarnya gimana sih Mbak? Kalau selama ini pengalaman di Kualitas layanan em, selama 3 tahun terakhir ini ya, itu membaik sih. Tetapi sekali lagi, kalau tadi ada dibilang nggak humble, nggak ramah, atau bahkan diskriminatif ya, itu memang terjadi. Dan itu memang kita semua, marilah saya mengajak semua untuk menghilangkan soal stigma dan diskriminasi ini, karena itu ada sebenarnya ada juga di diri pasiennya juga ada, tetapi di apa petugas layanan kesehatannya juga masih tebal sekali sih kalau di Indonesia untuk itu, sehingga akibatnya itu tadi layanannya tidak ramah atau bahkan pasiennya jauh gitu ya, manggilnya dari jauh dan nggak manusiawi gitu, itu juga masih ada sampai sekarang. Kalau infrastruktur ini Pak, infrastruktur laboratorium pendukung, lalu kemudian Gini, contohnya begini, kalau untuk mesin TCM untuk tes cepat molekuler itu, untuk Jawa Timur aja gitu yang rusak lebih dari 119. Jadi misalnya kayak gitu. Misalnya di Riau itu ada satu mesin TCM rusak, jadi pemeriksaan nggak bisa dilakukan. Di beberapa wilayah lain, sebenarnya pertanyaan juga, apakah kita mau balik pakai mikroskop itu lagi atau bagaimana gitu kan? Karena alat itu juga perlu listrik yang besar juga kan. Nah, hal-hal seperti itu juga masih menjadi hambatan sih untuk kita untuk layanan TB ini. Jadi bahkan untuk Jawa ya, dengan jumlah puskesmas yang ribuan itu TCM hanya ada di beberapa lokasi. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi itu tantangan yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Kalau kita menyuarakan aja gitu, ini loh alatmu rusak sekian gitu, Global One bilang, jangan keras-keras. iya, masalahnya kalau nggak teriak keras, kita ditegur keras sama Global Fund atas capaian ya Mbak ya. Jadi kan agak repot. Tapi tapi itu agak ironis ya Mbak. Maksudnya gini, teman-teman kan
apa target capainya itu kan sebenarnya angka peningkatan notifikasi dan kemudian berapa yang diobati kan. Nah, kalau misalnya notifikasinya naik lalu kemudian respon paskesnya juga terbatas, terus gimana ya? Saya Betul. agak nggak kebayang tuh. Saya juga kebayang soal itu ya, tapi kita sudah melaporkan ya berdasarkan data dari lapangan. Katanya sekarang sudah mulai ada perbaikan. Kemudian hmm, mungkin ya itu juga kalau kita pergi ke layanan swasta kan berbayar mahal sekali kan. Jadi ini tantangannya memang banyak sih Mas Danar. Jadi program TB ini. Jadi satu lagi mungkin juga ini menyangkut positioning ya. Sebetulnya kita sebagai CSO ini kan kalau kami konsorsium ini kan kayak itu majikan besar gitu ya. Jadinya kan kalau kita mau gitu tuh juga tapi harus sebetulnya posisi itu harus gitu. Posisi kita di mana itu jelas gitu dengan donor ya. Jadi kita bisa bilang tidak, kita bisa bilang seperti itu. Nah, tapi tampaknya kalau untuk TB ini luar biasa sih. Iya memang ya di isu kesehatan terutama di kalangan dokter tuh memang saya juga baru ngalamin sih berinteraksi dengan kalangan profesi dokter yang kemudian juga nyemplung ke isu-isu ini ya apa namanya development ya. Jadi memang agak agak kaget-kaget gitu ngelihat kasta-kastanya itu. Kayaknya kalau Mas Yuda udah apal lah ya, udah tahan dia dengan dokter-dokter senior itu. Oke, silakan teman-teman masih ada nggak ya pertanyaan atau apa namanya em, sharing perspektif? Oke, baik. Ini nggak ada penutupan dari ini Sohibul Bait dari Langsung aja, Mas. oke. Hmm. Oh ya mungkin Atau mungkin sebelum ada tutup pengantar dari Mbak Tino mungkin terakhir Mbak Tino. atau closing statement dari Mbak Heni. Ya, Monggo. Oke, kalau dari saya sangat-sangat berharap bahwa kita semua CSO bekerja sama ya, jadi mengambil inisiatif karena TB ini sudah pandemi, jangan sampai kita nomor satu. Jadi mari bergerak bersama-sama tanpa menunggu orang lain untuk memulai dan memulai dari hal yang paling kecil, tetapi itu memang maknanya besar paling tidak untuk teman-teman, untuk kawan-kawan yang menjadi partisipan program kita di lapangan. Gitu. Oke, makasih Mbak Heni. Jadi kawan-kawan semua, saya kira diskusi kita nggak panjang, tapi mudah-mudahan sih ada gagasan yang bisa kita tindak lanjuti ya, seperti tadi disampaikan beberapa teman, Mbak Heni juga, jangan sekedar ngomong aja dong gitu ya. Tadi saya habis ini akan minta pertanggungjawaban dari Kak Tino ya, supaya memfasilitasi pertemuan kita eh, follow up dari ide-ide yang di sini supaya kemudian lahir menjadi satu agenda yang bisa kita kerjakan bersama-sama ya dan mudah-mudahan nanti melalui Om Setio, melalui Om Aziz dan kawan-kawan lain, Tino terutama juga bisa terus ngupdate ke teman-teman ya. Kira-kira apa yang bisa kita sepakati sebagai sebuah rencana, nah, semacam aksi lah ya. Kalau ngomongin rencana aksi nanti takutnya kayak rencana aksi percepatan penanggulangan TB. Dokumennya keren tapi jalannya enggak. Nah, iya terima kasih Bang Holan. Jadi harus dievaluasi betul ya progres program TB agar lebih komprehensif. Terima kasih, well noted. Nah, saya kira peluangnya masih sangat terbuka lebar karena yang seperti saya bilang tadi aset kita sudah luar biasa. Nah, saya kira sampai di sini teman-teman diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam apa namanya ikut nimbrung memoderasi. Saya sudah nggak jelas fungsi saya nih, moderator, narasumber tambahan, provokator juga gitu ya. Banyak kekurangan dan ada yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Mari kita foto bersama sebagai sesi yang paling penting dari acara ini. Silakan Om Aziz diatur. Baik, terima kasih Bu Heni sama Mas Danar.
sudah berbagi ilmunya dan pengalamannya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Yang paling pasti adalah evaluasi dan tindak lanjutnya gitu ya. Amin. Biar nggak ngomong doang gitu. Nah, itu kritik paling menarik di sore hari ini gitu. Dan saya juga terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita akan undang pada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan pada sesi selanjutnya ini kita akan lebih diskusi lebih matang, dan apa yang kita harapkan pada sore hari ini bisa tercapai pada sesi-sesi berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku penyelenggara mohon undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak ini terima kasih, Aziz, untuk semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan sekalian. Ditunggu undangan tidak lanjutnya Om Setio. Tidak. Oke, aku pamit ya.